Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jaringan komputer yang beranggotakan Reza Muhammad Rafi dengan nomor BP 1811513002, Abdi Irsa dengan nomor BP 2011512031, Abid Nafindo Aymar dengan nomor BP 2011511015, Ahmad Berkah dengan nomor BP 2011513003, Bayu Septian dengan nomor BP 2011512005, Raihan Ashrafi 2011512033, Yudi Rizki Anantika dengan nomor BP 2011512019, yang akan dimoderatori oleh saya sendiri, Raihan Ashrafi. Kami akan membahas tentang OSI layer. Pengertian OSI layer. OSI layer. OSI adalah model referensi yang digunakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Sedangkan layer adalah tumpukan lapisan yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada lapisan di atasnya. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak dapat dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Tujuh model OSI layer. Yang pertama yaitu application layer. Lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contoh service dan protokol yang ada pada application layer, HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol yang ada pada presentation layer yaitu MEMA, SSL, TLS, dan lain-lain. Session layer. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang ada pada session layer, NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport layer. Transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Kelima, network layer. Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hop, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Berspesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Physical layer. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan.
Selain itu juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Selanjutnya yaitu implementasi OSI yang akan dicontohkan dalam tahap pengiriman email. Yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yudi Rizky Anantika. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap pengiriman email. 1. Pada lapisan ketujuh, application layer, yaitu mengatur interface dengan user. Misalnya penggunaan Microsoft Outlook mempunyai fungsi SMTP dan POP3. 2. Pada lapisan ke-6, presentation layer, mengirim email dengan format ASCII atau HTML. 3. Pada lapisan ke-5, session layer. Dalam menggunakan email, harus menginstal OS dahulu untuk membuka sesi komunikasi jaringan. 4. Pada lapisan ke-4, transport layer. OS membuka SMTP dengan sebuah TCP socket. Kemudian, protokol terbuka untuk menerima data dari server email. 5. Pada lapisan ketiga, network layer. Komputer mencari IP address dari SMTP server dengan melihat routing table yang diberikan OS router. Jika tidak ditemukan, akan memberikan pesan. 6. Pada lapisan kedua, data link layer. Paket data dari IP address dikirimkan oleh Ethernet. 7. Pada lapisan ke-1, physical layer, mengubah paket data menjadi sinyal elektrik yang ditransformasikan kepada kabel UTP Cat5. Tahap penerimaan email. 1. Selanjutnya adalah tahap penerimaan email yang akan disampaikan oleh Uda Reza. Kepada Uda Reza dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tahap penerimaan email. Yang pertama pada lapisan pertama yaitu ada physical layer. Di sini signal elektrik merupakan paket data diterima pada layar atau lapisan pertama. Lalu kemudian pada lapisan kedua atau data link layer, paket data diterima dari IP source yang telah dikirimkan melalui Ethernet. Yang ketiga pada lapisan ketiga atau network layer. Di sini menerima paket data dari IP address source, kemudian membuka header paket. Yang keempat, pada lapisan keempat, transport layer. Di sini menyusun ulang paket-paket data dan memberikan acknowledgement terhadap paket-paket data yang hilang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Abid Nafindo. Oke, pada lapisan kelima yakni session layer, menjalin komunikasi dengan jaringan. Pada lapisan keenam, presentation layer, mentranslasikan email yang sebelumnya berformat ASCII sehingga dapat dibaca oleh user. Pada lapisan ketujuh, atau disebut juga application layer, email ditampilkan pada aplikasi email seperti Microsoft Outlook. Selanjutnya, demonstrasi yang akan dijelaskan oleh Ahmad Berkah. Kepada Ahmad Berkah, disilakan. Baiklah, selanjutnya demonstrasi yang akan saya jelaskan. Terdapat dua komputer, yaitu komputer 1 dan komputer 2, yang akan saling mengirimkan dan menerima data melalui OSI. Komputer 1 akan membuat data pada application layer. Yang data tersebut akan dilanjutkan ke presentation layer, yang diteruskan ke session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan yang terakhir physical layer. Kemudian,
komputer kedua akan menerima melalui OSI. Penerimanya hampir mirip dengan pengiriman pada komputer satu. Akan tetapi perbedaannya adalah penerimaannya berkebalikan dengan komputer satu. Yaitu data tersebut akan diterima di physical layer, kemudian diteruskan ke data link layer, diteruskan ke network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan terakhir data akan dapat dibaca oleh user di application layer. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Abdi Irsa. Kepada Abdi Irsa, disilahkan. Baiklah, kesimpulan dari presentasi ini adalah OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level atau layer mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Dengan cara kerja, pengiriman dari setiap model dilakukan secara bertahap atau berurutan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.